Sudah saya rekam. Baik, saya mulai saja. Ini sudah pukul 9:10 ya. Kita mulai aja. Ada Gema ya? Gary boleh di mute dulu. Nanti waktu presentasi kamu jadi moderator baru nyalain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini merupakan rangkaian akhir dari seminar manajemen, yaitu kalian memaparkan hasil dari penulisan kalian. Nah, ini merupakan bentuk dari simulasi ujian outline skripsi. Jadi di sini biasanya pada saat seminar outline itu dibuka dulu dengan dosen pembimbing atau host, dibuka dulu, disampaikan judul dan lain-lain. Lalu nanti mahasiswa dipersilahkan untuk berdoa. Nah, sekarang saya untuk ketenangan juga dan kelancaran urusan hari ini dipersilahkan bagi yang presentasi untuk berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Dipersilahkan dimulai dari sekarang. Baik, selesai. Kelvin tolong tetap dinyalakan ya kameranya, Kelvin, meskipun kamu nggak presentasi. Nah, di sini sebelum dimulai presentasi urutan pertama, Christina Linda dengan moderator Vincentius De Paul atau sering kita sapa dengan aliasnya Gary ya. Nah, ini saya sampaikan dulu ketentuan-ketentuan pada saat seminar manajemen. Nah, meskipun kita selenggarakan secara online, ini tidak mengurangi gambaran seperti inilah seminar manajemen nantinya outline kalian skripsi. Jadi saya sampaikan dulu sebentar tentang outline-nya. Nah, ini sudah terlihat layar saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Nah, ini saya sampaikan saja, ini jadwalnya. Saya hanya fokus terhadap ketentuan. Jadi setelah tadi saya juga udah screening ya. Jadi mahasiswa menggunakan pakaian formal yaitu alma mater dengan baju kemeja putih dan celana hitam. Nah, kalau celananya saya tidak bisa monitor ya karena saya hanya sebatas sampai bahu aja ngelihatnya. Tapi semoga dipedomani. Oke. Lalu juga hasil presentasi masing-masing mahasiswa memiliki bobot 15%, sehingga harus diperhatikan waktu presentasi harus seoptimal mungkin. Nanti kita ada sedikit penggambaran beginilah penilaiannya, komponen penilaiannya. Lalu di sini saya akan merekam presentasi kalian dan nantinya akan saya share di YouTube saya. Oke. Dan di sini juga mahasiswa memiliki waktu presentasi selama 30 menit, yaitu sesi presentasinya 10 menit, sesi pengujian atau tanya jawabnya adalah 15 menit, dan sesi review. Sesi review ini biasanya opsional kalau dosen pembimbing atau dosen tamu ya, dosen reviewnya hadir. Kalau tidak, saya saja yang merangkap. Nah, ini nanti moderatornya juga akan bertugas selaku timekeeper selain saya juga. Saya akan memonitor waktunya, menghitung waktunya, itu 10 menit ya presentasi mungkin boleh diperhatikan, 10 menit presentasi, 20 menit lah kita hitung sesi tanya jawabnya. Juga jadwal tidak ada masalah, lalu presentasi sudah tahu siapa yang menghadiri melalui online, dan juga mempersiapkan slide-nya. Nah, sekarang boleh kalian sambil buka slide-nya, kalian lihat apakah sesuai, dicek dulu apakah sudah sesuai dengan, mungkin kan kita tidak tahu ada kendala atau gimana, jadi disiapkan dulu seteliti mungkin. Lalu juga kalau bisa
saya minta bukakan Word-nya kalau ada ya. Tapi kalau nggak salah saya udah simpan juga di Google Classroom, jadi nggak masalah kalau nggak ada Word-nya. Saya bisa buka juga. Oke, seluruh peserta yang hadir menyalakan kamera dan mic. Nah, mic ini kalau saat presentasi mohon dimatikan. Hanya yang presenter yang nantinya berbicara atau memaparkan materinya. Lalu moderator hanya pada awal dan akhir biasanya untuk membuka sesi tanya jawabnya. Ya, seperti itu. Nah, ini selanjutnya saya menyampaikan urutannya. Yang pertama pada sesi yang ini, sesi pagi ya saya katakan, ini ada Christina Linda dengan judul Pengaruh Brand Ambassador dan IWOM terhadap minat beli produk Something Kota Pontianak. Lalu juga ada Jeffrey Ade Sanjaya, pengaruh gaya hidup hedonis terhadap minat beli produk iPhone yang dimediasi citra merek di Kota Pontianak juga. Lalu ada yang ketiga Placida Bonita Panturi, pengaruh label halal dan brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk Wardah Kota Ngabang. Lalu yang penutup di sesi ini ada yang keempat Vincentius De Paul, peran kepuasan pengunjung memediasi hubungan citra destinasi terhadap minat berkunjung kembali Tugu Katulistiwa. Jadi pada sesi ini memang terdapat judul yang sangat menarik yaitu ada mediasi di sini. Ada 2 judul yang mempunyai variabel mediasi. Oke, lalu saya sampaikan lagi. Ini adalah proses penilaian mata kuliah seminar. Ya, jadi kita sudah melalui yaitu proses pembimbingan, sikap dan tanggung jawab. Jika kalian hadir sesuai ketentuan, saya berikan 100. Semuanya 100. Nah, format penulisan, misalkan masih ada yang nggak rapi, marginnya berantakan, saya berikan 80. Lalu ini latar belakang misalnya ada yang miss atau misalkan sudah sesuai, saya berikan 80. Nah, tinjauan teori, apakah sudah diparafrasa atau belum, nah itu saya cek juga, misalkan belum, saya berikan 70 nih. Udah pakai rumus ya. Lalu metodologi sudah tepat belum metodologinya, misalkan maunya pakai SPSS tapi jelasinnya pakai analisis jalur atau path analysis, malah pakai SEM. Nah, itu kan berarti miss. Jadi ini saya kasih misalkan 70 ya. Nah, ini juga kenapa saya bilang ini presentasi ini punya bobot yang penting. Nah, sebenarnya lebih dari 15% ya. Jadi ada beberapa yang dititik beratkan, yaitu pada kemampuan presentasi. Jadi bagaimana kelancaran kalian pada saat menyampaikan materinya, tapi semoga dapat mengatasi nervousnya meskipun ini online ya, nervousnya. Jadi di sini bobotnya 7,5% dan juga penguasaan terhadap topik. Berarti kalian mengerti dengan isi slide yang kalian paparkan. Kalau saya tanya, kalian bisa menjawab. Itu sangat besar komponennya 15%. Jadi bayangkan kalau misalkan kalian kurang baik dalam memaparkan, itu saya kasih 60, itu berarti 4,5. Lalu juga penguasaan terhadap topiknya menurut saya masih belum kalian paham apa yang kalian tulis, saya kasih 70. Nah, ini kan berarti dapat 79 tuh kategori apa? Dapat B ya. Dapat B. Nah, tapi kalau misalkan kalian di sini presentasinya baik, lalu juga mengerti materi. Nah, itu mengerti dengan substansinya, itu saya kasih 80. Nah, 82 dapat A ya. Jadi semoga semuanya sukses hari ini. Sekian, mungkin hanya pemaparan singkat saja ya, singkat saja dari saya. Oke. Saya lihat ada yang mau bergabung lagi, Yebus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kita mulai.
Nggak ada ya? Baik, silahkan saya berikan kesempatan untuk Linda. Untuk mulai melakukan sharing screen dan Gary bersiap sebagai moderator. Oke, yang lain silahkan memperhatikan. Ini ada yang sebentar, Linda. Ibu Melia mau bergabung. Bentar, Linda. Nah, Ibu Melia mau bergabung nih. Oke, selamat pagi Bu Melia. Habis ngajar ya. Ini mahasiswa Bu Melia nih, Bu. Siapa nih? Astaga. Ini mahasiswa Bu Melia nih. Nah, ada Gary. Ini kebetulan moderatornya Gary. Saya ucapkan selamat datang ya ke Ibu Melia Yosita SMMM. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk sesi presentasi seminar manajemen ini. Jadi yang pertama ini dari kelas A2, dari Christina Linda. Dan moderatornya Gary, nama aliasnya nih ya, Bu Melia ya. Itu awalnya pun saya tuh bingung, siapa Gary nih kan? Oh ternyata tuh itu gitu. Ya, silahkan Linda. Ini langsung saya buka saja Kak Bu. Biasa ini kan moderatornya gimana nih? Nah lihat tuh Bu Melia tuh Gary tuh grogi dia. Presentasinya cewek cantik tuh. Baik, ibu-ibu dan kawan-kawan. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya untuk moderator, yaitu untuk Christina Linda. Sebelumnya, selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Vincent Susti Paul, saya moderatornya Christina Linda. Di sini yang terhormat kepada Ibu Rianti Arana Reswari, SMN, dan Ibu Melia Yosita, izinkan saya untuk memulai presentasi seminar proposal kita untuk Christina Linda. Boleh disiapkan materinya yang untuk disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan presentasikan hasil dari proposal penelitian saya, di mana judulnya yaitu pengaruh brand ambassador dan electronic word of mouth terhadap minat beli brand skincare di kota Pontianak. Untuk variabel independennya itu brand ambassador dan variabel dependennya itu minat beli. Terdapat 3 poin dalam latar belakang di sini. Yang pertama,
Seiring dengan meningkatnya era industri masa kini, menyebabkan para pelaku bisnis bersaing dengan sangat ketat. Semakin banyaknya industri bisnis yang bermunculan, para perusahaan dituntut untuk dapat menciptakan strategi guna menarik minat konsumen. Untuk menarik minat konsumen ini, digunakan penetapan strategi yang mengimplementasikan produk, informasi, dan komunikasi yang dapat membantu Siri, usaha set menjadi timer lebih for efektif dalam menarik 10 minat minutes. beli. Terdapat pada gambar 1 pada proposal halaman 4, yaitu terdapat daftar merek kosmetik lokal favorit masyarakat di Indonesia pada tahun 2022, yang dimana Santik ini dengan brand ambasador Han Sohee berada pada posisi terakhir. Untuk rumusan masalah pada penelitian ini, apakah brand ambasador berpengaruh terhadap minat beli brand skincare Santik di kota Pontianak? Kemudian, apakah electronic word of mouth berpengaruh terhadap minat beli brand skincare Santik di kota Pontianak? Dan apakah brand ambassador dan electronic word of mouth ini berpengaruh secara simultan terhadap brand skincare Santik di kota Pontianak? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk menganalisis apakah brand ambassador berpengaruh terhadap minat beli brand skincare Santik di kota Pontianak. Kemudian untuk menganalisis apakah electronic word of mouth berpengaruh terhadap minat beli brand skincare Santik di kota Pontianak. Kemudian untuk menganalisis apakah brand ambassador dan electronic word of mouth ini berpengaruh secara simultan terhadap minat beli brand skincare Santik di kota Pontianak. Berikut ada kajian empiris dari penelitian ini. Untuk nama peneliti yaitu ada Rahma dan Setiawan pada tahun 2022 dengan judul penelitian yaitu pengaruh brand ambassador, electronic word of mouth, dan citra merek terhadap minat beli produk sunscreen Azarin. Dengan metode penelitiannya yaitu analisis regresi linear berganda, kemudian variabel penelitiannya yaitu brand ambassador sebagai X1, electronic word of mouth sebagai X2, citra merek sebagai X3, dan minat beli sebagai Y. Dengan hasilnya yaitu brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, sedangkan brand ambassador dan electronic word of mouth tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Untuk peneliti yang kedua yaitu ada Francia dan Salman tahun 2022 dengan judul penelitian yaitu pengaruh electronic word of mouth terhadap minat membeli Nature Republic dengan metode penelitian yaitu analisis korelasi person product moment dan analisis regresi sederhana. Dengan variabel penelitiannya yaitu electronic word of mouth sebagai X, minat membeli sebagai Y. Dan hasilnya yaitu terdapat pengaruh IWOM terhadap minat membeli Nature Republic. Untuk penelitian ketiga ada Novianti et al. 2022 dengan judul penelitian yaitu pengaruh daya tarik brand ambassador dan terpaan electronic word of mouth terhadap minat membeli Scarlet Whitening. Dengan metode penelitiannya yaitu analisis regresi linear sederhana. Dengan variabel penelitian yaitu brand ambassador sebagai X1, IWOM sebagai X2, dan minat beli sebagai Y. Untuk hasilnya, daya tarik brand ambassador terhadap minat beli Scarlet Whitening memiliki pengaruh positif dan signifikan. Untuk hipotesisnya, terdapat 3 hipotesis. Yang pertama, hipotesis H1, diduga brand ambassador berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli brand skincare Santik. Kemudian H2-nya, diduga electronic word of mouth berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli brand skincare Santik. Kemudian H3-nya, diduga brand ambassador dan electronic word of mouth berpengaruh secara simultan terhadap minat beli brand skincare Santik. Di sini untuk rangka konseptualnya, brand ambassador berpengaruh terhadap minat beli, kemudian electronic word of mouth berpengaruh terhadap minat beli, dan brand ambassador dan electronic word of mouth berpengaruh secara simultan terhadap minat beli. Untuk metode penelitiannya, dengan jenis penelitian yaitu kuantitatif asosiatif, kemudian jenis data primer dan sekunder, pengumpulan datanya dengan kuesioner dan referensi jurnal, kemudian pengolahan datanya menggunakan SEM dengan alat analisis word PLS, kemudian untuk populasinya yaitu masyarakat di kota Pontianak, sampelnya yaitu masyarakat di kota Pontianak yang belum pernah membeli produk Santik,
dan berminat untuk membeli. Di sini terdapat variabel penelitian. Dengan variabel penelitian brand ambassador, yaitu definisinya brand ambassador atau biasa dikenal dengan duta merek merupakan komunikator yang perannya menyampaikan pesan penting mengenai suatu produk milik brand yang akan ditawarkan kepada konsumen. Dengan indikatornya yaitu transparent, kemudian congruence, credibility, attractiveness, kemudian power. Untuk itemnya, Hansohi memiliki kemampuan untuk menyampaikan maksud dari pesan tersebut selama promosi. Kemudian Hansohi memiliki kepribadian yang baik. Hansohi memiliki kemampuan untuk menarik calon pembeli. Hansohi memiliki interaksi yang baik saat menyampaikan pesan. Dengan sumbernya CC 2015. Selanjutnya untuk variabel electronic word of mouth, yang dimana definisinya merupakan sebuah informasi dan opini positif ataupun negatif yang dikatakan oleh konsumen potensial sekarang dan konsumen lama terhadap suatu produk atau brand. Dengan indikatornya yang pertama platform assessment, kemudian asisten, kemudian yang kedua vetting negative feeling, yang ketiga concern for other customer, kemudian yang keempat extraversion atau PO, kemudian sensitive self enhancement, kemudian yang kelima ada social benefit, yang keenam ekonomi insentif. Untuk itemnya jumlah ulasan online brand Samtik besar, kemudian brand Samtik memiliki produk yang populer, kemudian brand Samtik ini memiliki penjualan yang baik, brand Samtik memiliki peringkat tinggi yang menyimpulkan bahwa produk Samtik ini memiliki reputasi yang baik. Untuk variabel yang terakhir yaitu ada minat beli, dengan definisinya yaitu merupakan suatu respon yang timbul terhadap suatu objek yang menunjukkan keinginan seseorang untuk melakukan kegiatan pembelian, yang dimana indikatornya terdapat minat transaksional, kemudian minat preferensial, kemudian minat eksploratif. Dengan itemnya yang pertama konsumen di sini untuk dia berminat membeli skincare something, kemudian konsumen berupaya membeli skincare something. Yang ketiga, konsumen memiliki ketertarikan membeli brand skincare something di masa depan. Dan yang keempat, konsumen menganggap brand ambassador brand skincare something ini sebagai pilihan saat membeli brand skincare. Baik, sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Moderator nih harusnya yang fasilitasi nih, malah Linda nih. Udah diambil sama Linda. Aduh, ya gimana nih, moderatornya malah melamun ya. Waktu Linda presentasi tuh mungkin ya sedikit terpukau mungkin ya. Jadi tuh kayak saya lihat Gary mukanya tuh bengong aja gitu ya. Jadi seharusnya ini untuk masukan untuk moderator yang sesi berikutnya. Jadi mungkin karena pengaruh ini yang pertama ya, jadi masih butuh pembelajaran, yaitu yang pertama moderator tuh membuka dan menutup. Nah, membuka dan menutup pada saat pemaparan sudah, jadi dia sebagai fasilitator. Fasilitator pada saat presentasinya sudah selesai, itu harusnya moderatornya yang demikian. Saya seperti kita presentasi di kelas ya, saya serahkan kepada moderator. Itu nanti bagi yang ingin bertanya mungkin dimulai dari Ibu dosen pembimbing dulu, baru nanti kepada audiens. Lalu nanti sesi selanjutnya kan ada khusus untuk dosen reviewer, yaitu Ibu Melia Yosita. Nah, seperti itu ya Gary ya. Juga untuk moderator selanjutnya boleh untuk dicatat, itu jangan lupa diingatkan waktu. Jadi di sini saya lihat belum sih lewat 10 menit, cuman memang udah sisa 3 menit. Mungkin pada sudah saat 5 menit tuh udah boleh diingatin. Diingatin kepada presenternya. Ya itu masukan untuk moderator dulu. Oke, Gary. Yang lain setelah tadi pemaparan, nah Linda, ini saya presentasi kamu udah
baik ya, seperti biasa kamu udah paham, cuman saya ingin tanyakan ini yang pertama, indikator kamu. Ya memang ini yang sering mahasiswa itu bingung ya nentukannya item-item pertanyaan itu. Jadi di sini saya baru melihat ini ternyata pada IWOM itu indikatornya ada 6. Ada 6 ya indikatornya, tapi itemnya hanya 4. Nah, ini mungkin kamu belum sesuaikan dengan jurnal kamu yang terbaru. Jadi kok ada social benefit dan juga ada extra version, kayaknya nggak ada nih. Nggak, ya memang ini agak sedikit, ya ini agak sedikit saya bilang sih rumit bagi mahasiswa ya, kadang masih bingung menentukan mana indikator, mana item. Lalu tadi waktu presentasi juga kamu mungkin ketinggalan menyebutkan brand ambasadornya siapa. Kan udah kita tetapkan Han Sohee. Nah, di sini juga saya mau sampaikan, waktu itu kan kamu pernah sampaikan kamu pengen pakai War PLS, kata kamu kan. Namun, kalau pakai War PLS itu mungkin nanti untuk skripsi kamu ya, War PLS itu harus ada variabel mediasinya. Ya, Linda, harus ada variabel mediasi. Nah, sementara mungkin untuk seminar ya saya anggap kamu udah ngerti substansinya. Cuman harus ada mediasinya karena dia itu analisis jalur. Nah, kamu pakai SEM lagi kan, SEM PLS. Jadi harus ada mediasinya, mungkin dapat kita tambahkan kepercayaan itu nanti. Jadi ada 4 variabel. Ya, tapi ini masukan dari saya aja. Kalau kamu mau teruskan ini udah bagus nih, tulisannya udah bagus. Tapi ya, harusnya kalau SEM dia harus ada mediasinya. Oke, ini masukan dulu. Nah, yang minor-minor saya lihat masih ada typo ya. Nah, sekarang saya mau yang ke minor nih. Yang ke mayor. Udah tadi minor ya. Bu Rianti ini malah minor semua katanya bilang. Oke, sekarang kenapa sih kamu ambil merek something penelitiannya? Baik, di sini alasan saya kenapa saya memilih something ini sebagai judul dan penelitian saya karena saya sangat tertarik dengan penelitian ini. Kemudian untuk pemilihan studi kasus yang saya ambil ini kan yaitu mengenai Han Sohee sebagai brand ambassador dari skincare something ini. Saya ingin menganalisis apakah dengan kehadiran Han Sohee ini sebagai brand ambassador yang memiliki value, kemudian memiliki paras yang cantik, sama selaras dengan skincare something ini yang memiliki banyak sekali manfaat-manfaat untuk kecantikan. Kemudian apakah dengan kehadiran Han Sohee ini sebagai brand ambassador itu terdapat pengaruh terhadap minat membelinya dari brand skincare something ini atau ternyata tidak ada pengaruhnya. Dan kemudian untuk IWOM ini kan berpengaruh atau tidaknya terhadap minat membeli berdasarkan review-review, kemudian ulasan online dari para konsumennya. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah dapat diterima? Saya mau nanya lagi ya, saya extend lagi pertanyaannya. Ini kamu menemukan nggak? Nah, namanya penelitian itu kan penelitian atau ya ini kan proposalnya. Kamu menemukan nggak masalah dari produknya something dari latar belakang kamu? Masalahnya tadi kalau sekedar ya tertarik ya kita pertama harus memiliki ketertarikan dulu baru kita bisa menulis. Tapi kamu udah kira-kira ketemu nggak masalahnya dari brand something ini apa sampai kamu teliti gitu? Untuk masalah yang pertama bisa kita lihat pada halaman 4 tadi yang ada daftar gambar, yaitu gambar titik 1 itu kan untuk daftar-daftar merek skincare lokal di Indonesia. Untuk yang paling terakhirnya itu adalah something gitu. Yang keempat maksudnya, yang terakhirnya Mustika Ratu di datanya. Nah, Iya. coba dicek lagi.
datanya nih. Bentar ya. Oh ya Bu, yang ke Ya, bukan yang untuk terakhir ya, nanti marah something dikatain yang terakhir ya, datanya bukan seperti itu yang ya. Nah, dicek dulu. ya Bu. Jadi masalahnya mana nih? Dari ini grafik ini masalahnya apa? Kamu bisa buka Word kamu? Bisa Bisa. bisa buka Word-nya? Bukanya dari HP boleh? Boleh dari HP ya. Itu kan halaman awal ya. Iya, ada pada halaman 4. Nah, kalau bisa itu grafik ya, grafik tuh sebenarnya boleh ditampilkan waktu presentasi ya. Jadi ya seperti ini daripada kita buka Word lagi. Jadi alangkah baiknya udah ada. Itu pas ya biasanya sih pertanyaan umum. Pertanyaan umum kalau di dalam sidang itu biasanya ditanya alasan kamu meneliti itu apa. Nah, itu dulu. Nah, alasan meneliti jangan sampai kita kayak tidak mempunyai pendirian gitu loh. Saya ikut-ikutan atau apa. Nah, kalau bisa tuh ada rumusan masalahnya. Nah, ketemu rumusan masalahnya tuh jadi kalau di latar belakangnya sebenarnya intinya yang ngomongin masalah yang kamu teliti. Nah, itu. Nah, ini jadi masukan juga ya, kayaknya Linda saya rasa revisinya itu banyak di PowerPoint ya. PowerPoint-nya masih menurut saya agak agak kurang lengkap gitu. Pertama, nggak ada disebutkan brand ambassador-nya, lalu juga nggak ada data pendukungnya, nggak ada data pendukung di latar belakang. Oke, sisanya saya sudah sampaikan nanti di metodologi. Nah, kalau coba kamu ke bab 3 di slide, udah kita nggak usah buka Word nanti kamu ribet lagi kan buka-buka Word-nya ya. Jadi coba di bab 3 itu kalau pengumpulan data diingat datanya jenisnya primer dan sekunder ya. Jangan langsung disebutkan berdasarkan kuesioner, takutnya khawatirnya kelupaan jenis pengumpulan datanya apa. Kalau bisa disebutkan dulu primer, sekunder, baru nanti kamu jelaskan. Nah, coba dilihat. Nah, pengumpulan data tuh. Ya. Nah, betul alat satu. Ini udah jenisnya udah ada ya. Nah, Iya. maksud saya ini nih. Tadi kamu kayaknya masih belum kesebut mungkin. Jadi saya lihat kok kuesioner sama jurnal aja. Nah, berarti udah nggak usah ditambahin. Tapi yang kalau bisa yang brand ambasadornya aja itu disebutkan. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin kita masuk ke silakan moderator. Nah, masa saya nih yang jadi moderatornya lagi nih? Memang si Gary nih ya. Terima kasih kepada Ibu Rianti yang sudah memberikan masukan sedikit kepada Kristina Linda. Nah, selanjutnya kepada Ibu Melia Lesita, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang judul brand ambassador seminar seminar proposal Kristina Linda? Waktu dan tepat saya persilahkan. Boleh nanya nih? Boleh, Ibu silahkan. Si Gary kalau udah ngomong sama Ibu nih lihat nggak bisa diam gitu dia tuh. Saya rasanya pengen kekep gitu. Diam Gary, dari tadi malah main-main kursinya. Kan? Sebenarnya sih nanya gitu ya, tapi ini nanti balik lagi ke Lindanya lagi untuk dikonsultasikan dengan Bu Rianti lagi ya. Nah, saya mau koreksi tadi yang alasan kenapa jadi ingin meneliti something.
Nah, kita tuh sebagai peneliti itu Kak, kita nggak bisa bilang kalau misalnya alasan saya meneliti itu karena saya tertarik. Tertarik itu pasti, seperti kata Bu Rianti tadi, kita tuh pasti tertarik meneliti itu tuh tertarik. Tapi untuk ditekankan lagi itu tertariknya tuh kenapa? Oh ada gapnya, oh ada masalahnya gitu. Misalnya something itu menempati peringkat atas brand skincare Indonesia. Oh ini kan berarti kan viral kalau brand skincare teratas kan. Nah, itu misalnya bisa itu dimasukin ke dalam alasan kenapa kamu jadi mengambil something sebagai topik penelitian kamu. Nah, juga tadi ada Bu Rianti bilang tuh slide kamu ini kan masih ada kurang ya tadi kan. Nah, coba di slide kamu itu kamu cantumkan juga Han Sohee itu siapa gitu. Ini misalnya untuk orang awam ya. Mungkin kalau orang yang suka tentang Korean Wave, dia mungkin pasti tahu Han Sohee itu siapa. Tapi kalau bagi orang yang nggak tahu siapa Han Sohee ini, brand ambassador Han Sohee siapa gitu, nah kamu boleh masukin beberapa fakta Han Sohee. Siapa sih Han Sohee ini? Apakah karena dia misalnya jadi aktris terkenal pada tahun sekian, jadi si something itu ngambil dia jadi brand ambassador? Apakah itu pengaruh nggak sih karena popularitas dia jadinya orang-orang di Pontianak nih pada beli something gitu. Nah itu sebenarnya gap dan benang merah dari penelitian kamu tuh itu. Tadi yang something itu kata kamu nomor 4 ya? Iya Bu, ada di posisi keempat. Posisi keempat seluruh Indonesia. Iya Bu, sebagai merek Brand lokal yang nomor 1? Yang nomor satunya Wardah. Nah itu pasti ditanya tuh dengan penguji nanti tuh. Oh Kak, kenapa Kakak ngambil Wardah? Kenapa ngambil something? Something kan nomor 4. Nah itu sebenarnya harus didalami lagi itu faktanya kenapa jadi ingin mengambil something gitu ya. Jadi gapnya itu kelihatan, masalahnya itu kelihatan. Nah sebenarnya itu aja sih kalau kata saya. Terus kalau yang bab 3 palingan kayak, oh iya kenapa mengambil orang-orang yang belum pernah pakai? Kan Karena pada penelitian saya itu terhadap minat membeli. Jadi kalau minat membeli kan orang-orang yang belum pernah membeli. Betul. Jadi ada perbedaan antara keputusan pembelian dan minat beli. Kalau minat beli itu kan berarti dia orang-orang yang belum pernah beli. Kita cari tahu kenapa dia jadi berminat untuk membeli padahal dia belum pernah beli. Beda lagi dengan keputusan pembelian. Nah, kalau keputusan pembelian itu biasanya orang-orang yang sudah beli. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Ibu Melia Sinta. Selanjutnya kepada rekan-rekan yang ikut seminar proposal ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Christina Linda? Jadi Linda ini tamunya paling ramai Bu Melia ya. Jadi teman squad dia ini ramai. Jadi saya ini sebenarnya 4 orang, tapi di sini sampai 14 orang. Gara-gara ramai mau nonton Linda nih Bu Melia nih. Orangnya betul. Ini orang dari mana-mana nih? Ini squadnya Linda nih, gengnya dia nih, bestie-bestinya nih. Nah. Oh, ini Jeffrey kok ada 2 orang? Wah, Jeffrey itu itu Jeffrey juga salah satu ya, termasuk ya. Oh gitu. Oke. Gimana nih? Yang mau bertanya silahkan, kalau enggak kita langsung lanjutkan ke Jeffrey Ade Sanjaya dengan moderatornya itu Linda. Nah, moderatornya Linda nih. Tidak. Kalau tidak ada, mungkin boleh ditutup oleh moderator ya. Ya Bu. Terima kasih semuanya. Nah. Terima kasih kepada Bu Rianti dan Bu Melia yang sudah bertanya kepada Christina Linda. Untuk Christina Linda kita kasih aplaus dulu. Untuk presentasinya saya tutup. Terima kasih atas semuanya dan selamat pagi untuk kita semua.
Jeffrey langsung disiapkan slide-nya. Linda langsung ya, langsung bertugas lagi jadi jadi moderator. Baik, saya langsung buka saja. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, rekan kita akan presentasikan hasil penulisan proposalnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Christina Linda, dan rekan kita yang akan presentasi, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Ade Senjaya, saya dari kelas A3 Manajemen dengan NIM 2010 417202. Baik, untuk pemaparan materinya, saya persilakan pada saudara Jeffrey. Baik, dalam seminar proposal pada kali ini saya beri saran kepada Jeffrey, mungkin ada telepon atau laptop kamu terlalu dekat, jadi ada gemanya. Coba kamu atur dulu posisinya, jadi nggak bergema gitu. Nah, lihat tuh, dia panik tuh ya. Dah? soalnya saya sama Kelvin Bu di sini Bu. Nah, itu kalian jangan terlalu dekat gitu loh. Bukan karena bukan muhrimnya, tapi ini gangguan teknis jadinya. Baik. Apakah sudah terdengar jelas Bu? Ya, oke, lanjut ya. Baik, dalam mata kuliah seminar proposal pada kali ini saya akan mengangkatkan judul tentang pengaruh gaya hidup hedonis terhadap minat beli produk iPhone yang dimediasikan citra merek di Kota Pontianak. Untuk topik yang akan saya jelaskan di sini ada 8. Yang pertama itu objek penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Ketiga, variabel penelitian. Keempat, bentuk penelitian. Kelima, populasi dan sampel. Keenam, skala pengukuran variabel dan teknik pengumpulan data. Yang ketujuh, teknik pengolahan dan analisis. Yang terakhir, yang kedelapan, penyusunan hipotesis penelitian. Baik, untuk yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian yang saya ambil adalah untuk orang yang belum memiliki produk iPhone. Apakah mereka itu berminat untuk membeli produk iPhone? Karena kan pasti setiap orang memiliki alasannya tersendiri mengapa mereka ingin membeli ataupun tidak membeli. Karena sekarang kan teknologi ini menjadi suatu kebutuhan pokok. Dengan bantuan teknologi, proses komunikasi ini juga dapat didistribusikan, dilakukan dengan cara yang mudah melalui teknologi dengan penggunaan smartphone. Untuk yang kedua, rumusan masalah dan tujuan manfaat penelitian. Untuk yang pertama ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara gaya hidup hedonis terhadap minat beli produk iPhone di Kota Pontianak. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya hidup hedonis terhadap minat beli di Kota Pontianak. Yang ketiga maksudnya, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan citra merek terhadap minat beli produk iPhone di Kota Pontianak? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara gaya hidup hedonis dan citra merek secara simultan terhadap minat beli pada produk iPhone di Kota Pontianak? Di sini juga memiliki tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh gaya hidup hedonis terhadap minat beli produk iPhone. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh gaya hidup hedonis terhadap minat beli pembelian produk iPhone.
Untuk yang ketiga, untuk membuktikan seberapa besar pengaruh gaya hidup hedonis terhadap minat pembelian pada produk iPhone. Yang terakhir, untuk mengetahui antara maaf Bu, saya ulangi. Untuk yang keempat, untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan antara gaya hidup hedonis dan citra merek secara simultan terhadap minat beli pada produk iPhone di Kota Pontianak. Di sini yang ketiga, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dapat diberikan gambaran dan informasi tentang pengaruh minat beli produk iPhone yang dimediasikan gaya hidup hedonis terhadap minat beli. Yang kedua, dapat memberikan lebih banyak informasi dan pemahaman tentang brand image, gaya hidup, dan minat beli produk iPhone. Untuk slide yang ketiga, variabel penelitian. Di dalam variabel penelitian ini saya memiliki 3 variabel. Yang pertama itu gaya hidup hedonis, citra merek, dan minat beli. Bentuk penelitian. Bentuk dari penelitian saya ini adalah bentuk penelitian kuantitatif. Ini merupakan metode yang digunakan untuk menguji teori-teori tertentu. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel dengan perwakilan di dalam suatu populasi. Metode penelitian ini teknik pengumpulan dan cara untuk menyebarkan pertanyaan kuesioner dilakukan melalui Google Form. Populasi dan sampel. Untuk yang kelima, metode populasi dan sampel. Populasi menurut Handayani 2020 pada penelitian ini, populasi yang digunakan yaitu semua orang yang mengetahui produk iPhone yang tidak diketahui pasti jumlahnya. Untuk sampel merupakan suatu bagian dari populasi. Hal ini mencakup jumlah anggota yang dipilih dari populasi. Menurut Sugiono 2019, sampel adalah bagian kecil dari kuantitas dan ciri yang dimiliki oleh suatu populasi tersebut. Maaf pada saudara Jeffrey, waktunya sisa 5 menit. Baik. Untuk yang keenam, skala pengukuran variabel dan teknik pengumpulan data. Di sini skala pengukuran variabel yang digunakan peneliti adalah skala Likert dan persepsi terhadap individu atau suatu kelompok terkait dengan fenomena sosial yang sedang menjadi objek peneliti. Untuk pengumpulan datanya di sini ada 3. Yang pertama, observasi. Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati objek secara langsung dan mendata agar dapat menemukan informasi terkait objek penelitian tersebut. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner ini adalah teknik yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden, sehingga jawaban responden tersebut akan diukur dalam skala Likert. Yang ketiga, studi literatur. Di dalam studi literatur ini ada teknik yang dilakukan dengan mencari informasi melalui buku-buku, penelitian terdahulu, serta jurnal yang terhubung dengan peneliti ini. Untuk yang ketujuh, pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan di sini ada terdiri dari 3. Yang pertama itu uji validitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau ketepatan suatu instrumen di dalam pengukuran apa yang ingin diukur. Yang kedua, uji reliabilitas. Menurut Ari Kunto 2003 mengemukakan bahwa reliabilitas adalah suatu instrumen yang sudah baik
cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpulan data. Untuk uji asumsi klasiknya, hasil analisis dapat diuji normalitas dengan menggunakan statistik Kolmogorov, didapatkan nilai probabilitasnya. Untuk yang terakhir yaitu penyusunan hipotesis penelitian. Penyusunan hipotesis penelitian, ya ini kerangka penelitian saya. Dan hipotesisnya yang pertama itu gaya hidup hedonis berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli produk iPhone di Kota Pontianak. Hipotesis kedua, gaya hidup hedonis berpengaruh secara signifikan terhadap citra merek produk iPhone di Kota Pontianak. Yang ketiga, citra merek berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli produk iPhone di Kota Pontianak. Untuk hipotesis yang terakhir, yang keempat, gaya hidup hedonis berpengaruh secara signifikan dimediasikan oleh citra merek terhadap minat beli produk iPhone di Kota Pontianak. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah dilakukan oleh Saudara Jeffrey. Sesi berikutnya, saya silakan kepada Ibu Rianti untuk bertanya. Baik. Mic saya belum nyala ya, dari tadi saya ngomong ya. Berarti saya pertama nih, saya mau tanya ke Jeffrey. Jeffrey ini udah pernah kena semprot saya, nggak salah saya ya. Oh ya. Nah, saya mau tanya, apa itu gaya hidup hedonis? Gaya hidup hedonis tuh, Bu, kayak kita... bukan. Ini adalah proposal penelitian, bukan saya minta pendapat kamu. Jadi berdasarkan apa yang kamu tulis. Coba tunjukkan saya di halaman berapa. Di bab 2 deh, Bu. Nah, coba di kalimat yang mana kira-kira tergambar gaya hidup hedonis itu? Di bab 1 kamu nggak ada gaya hidup hedonis pengertiannya? Di bab 2 deh, Bu. Nggak ada di sini. Di bab 1 kamu nggak ada cantumkan, jadi bahan revisi kamu loh nanti nih. Bentar, Bu, saya mau lihat spotnya, Bu. Nah, udah belajar belum nih? Ini salah satu komponen penilaian nih, penguasaan materi nih. Gaya hidup ini kan, Bu, prinsip yang dapat berfungsi sebagai dasar untuk memahami perilaku dan mendasari karakteristik individu, Bu. Oke, itu gaya hidup. Sekarang hedonis apa? Gaya hidup hedonis. Saya kan tanyakan itu ya, gaya hidup hedonis apa? Itu harusnya setiap variabel itu kalian sudah paham. Nah, sekarang saya mau lihat mana definisi operasional kamu di slide ini. Nggak ada ya? Iya, Bu. Nah, itu ditambahkan karena itu kayak Linda tadi kan udah ada di slide-nya, dia tinggal baca aja arti brand ambassador apa, artinya EWOM apa. Nah, ini salah satu masukannya, itu tolong tambahkan di PPT-nya definisi operasional. Nanti kita kumpulkan ya PPT revisi ini. Yang direvisi ini PPT-nya. Ya. Baik. Definisi operasional ditambahkan, lalu seperti biasa datanya belum ada. Datanya padahal di sini kan di latar belakang kamu banyak banget datanya ya. Nah, sekarang balik lagi. Apa itu gaya hidup hedonis? Saya mau tanya.
gaya hidup hedonis ini Bu, Ada nggak di slide kamu? nggak ada saya tampilin. Ada nggak di Word-nya? Kamu baca nggak semalam? Dipelajari nggak? Nah, ini gambaran outline skripsi ya. Jadi ya dibaca dulu, ditandain kalau bisa, ditandain pengertian-pengertian variabelnya apa. Nah, baru ini, nah ini yang kita bisa membedakan penguasaan materi. Nah, Di bab 2 ini Bu, ada di Word-nya Bu, di gaya hidup hedonis. nah, coba kamu, itu kan banyak banget tuh pengertiannya. Coba kamu pilih kalimat mana yang paling menggambarkannya. Kalimatnya ini Bu, gaya hidup hedonis adalah pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Dan gaya hidup ini juga menggambarkan seluruh pola seseorang dalam beraksi dan berinteraksi di dunia. Itu halaman berapa? Kok beda nih, yang saya baca kok nggak ada gaya hidup hedonisnya. Ini cuma gaya hidup biasa aja nih. Di halaman 9, Bu. Nggak ada nih. Di paragraf berapa? Di paragraf 2. Gaya hidup mana hedonisnya? Nggak ada kan kalimat hedonis itu, kata hedonisnya. Kau bikin sendiri katanya. Nggak ada. Kalau nggak ada, bilang nggak ada ya. Jangan bilang ada tapi kenyataannya nggak ada. Ini nggak ada nih saya baca nih. Mana gaya hidup hedonisnya? Nggak ada kan? Nggak ada, Bu. Nah, kenapa kamu buat ada? Nggak boleh manipulasi ya kalau penelitian penulisan akademis. Oke. Jadi sebenarnya kamu nggak tahu definisi gaya hidup hedonis ini apa? Ini saya belum tanya lebih jauh loh. Ini baru saya buka judul kamu. Baru juga saya mau tanya, ini tujuan penelitian masih kurang. Kota Pontianaknya nggak ada, juga masih belum rapi ya. Saya kutip rapi secara substansi. Manfaat penelitiannya ini nggak ada. Jadi langsung adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut, udah dikumpulkan ke saya. Saya kategorikan revisi Jeffrey ini mayor, banyak sekali dan sangat belum apa ya, sangat belum belum sistematis lah, belum sistematis ya. Terutama nih di landasan teori. Masa iya kita udah jadi semuanya tapi nggak ada definisi gaya hidup hedonis nih. Di latar belakang kamu juga nggak ada. Jadi gimana kamu bisa tahu gaya hidup hedonis nih? Penelitian terdahulu kamu apa jadinya kalau nggak ada? Nih ada nih, gaya hidup hedonis. Kamu aja yang nggak baca, saya aja baru baca ketemu nih. Halaman 5. Gaya hidup hedonis adalah pola perilaku yang dapat diketahui dari aktivitas, minat maupun pendapat yang selalu menekankan pada kesenangan terhadap gaya hidup. Nah, saya yang ketemu, yang nulis saya tahu kamu jadinya.
Nah, itu ditambahkan ya, catat Jeffrey, revisi. Bab 2, gaya hidup hedonis ditambahkan. Definisinya harus sampai 1 paragraf jelasin tentang gaya hidup hedonis. Oke, selanjutnya lagi PPT-nya masih belum menggambarkan apa rumusan masalah kamu. Jadi kenapa sih apa sih hubungannya gaya hidup hedonis dengan produk iPhone? Nah, seperti itu kamu nggak jelaskan. Coba balik lagi ke slide kamu yang jelasin tentang latar belakang. Yebus pakai alma maternya. Nah, saya lihat nih, saya mengawasi Yebus. Nah, makanya dia cuman kelihatan matanya aja. Nah, ya, lalu juga rumusan masalah, tujuan sama manfaat tuh harusnya kamu pisah. Makanya tadi pas baca kesulitan sendiri kan, terlalu banyak yang dicantumkan. Nah, kamu catat itu harusnya kamu pisah ya di presentasinya. Kamu pisah. Lalu juga definisi operasional tuh harusnya dimasukkan. Coba lihat template yang sudah saya share. Jadi penelitian terdahulunya juga harusnya ada ditampilkan. Juga ini variabel mediasi. Coba kamu lihat halaman 22. Halaman 22 itu variabel mediasi adalah kualitas yang dirasakan. Nah, ini kamu ambil penelitian siapa nih? Plagiasi nih artinya. Mediasi kamu kan bukan kualitas. Apa variabel mediasi kamu? Bisa diulangin, Bu? Nah, kamu lihat halaman 22. Variabel mediasi adalah kualitas yang dirasakan dalam penelitian ini. Kapan kamu neliti kualitas? Kamu kan nelitinya citra merek. Beda ya. Oh iya. Iya, Bu. Nah, itu nggak bisa gitu tuh kalau misalkan sheet seminar outline. Bisa-bisa kamu disuruh ngulang lagi semuanya. Nanti dirubah jadi kualitas semua dengan dosen pengujinya. Ya, itu mayor ya. Itu berarti ketahuan kamu plagiat. Nah, itu udah jelas tuh. Berarti nggak dicek kembali, nggak dibaca kembali. Jadi sebelum sidang, sebelum seminar, bahkan presentasi ini aja saya masuk komponen penilaian saya nih. Udah banyak yang mayornya, udah ketemu yang mayor udah sampai 2 kali nih. Ketemu plagiat, udah gitu nggak ketahuan, kurang persiapan. Juga operasional variabel oke lah, ini karena kita kemarin belum membedah secara khusus ke kamu, tapi ini bukan item ya, indikator yang item itu bukan item. Jadi ini bukan item kuesioner, tapi ini lebih ke rumusan masalah pertanyaan. Misalkan nanya ke responden, apakah gaya hidup berpengaruh pada keputusan pembelian produk iPhone? Itu kan berarti nggak itu ya, nggak relevan gitu dengan indikatornya. Masa kita nanya ke orang, apakah gaya hidup berpengaruh pada keputusan pembelian pada produk iPhone? Nggak sesuai ya, harusnya gaya hidup saya mendukung saya untuk menggunakan produk iPhone. Nah, berarti
sangat setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu seperti itu. Nah, ini masih belum nih, masih keliru. Masih keliru dan juga fontnya nggak sesuai. Ini yang minornya fontnya masih belum sesuai, masih berantakan, lalu juga variabelnya X, hanya Y, nggak ada X1, X2-nya, Y1-nya, saya nggak tahu yang mana. Lalu juga minat beli adalah niat yang muncul dari dalam diri seseorang untuk sebelum melakukan pembelian. Nah, indikatornya kelompok acuan, pekerjaan, lingkungan, kepribadian. Ini kamu ambil dari mana? Minat beli itu biasanya hanya 3 aja atau 4 aja indikatornya. Ini berarti belum, masa apakah kelompok referensi berminat membeli? Nah, harusnya kan saya akan melakukan pembelian, saya akan ini, saya akan berencana merekomendasikan produk iPhone. Nah, itu baru mencerminkan minat beli. Kalau ini kan nggak mencerminkan. Bisakah individu berniat? Nah, kamu tanyain aja itu ke responden, pasti respondennya bingung. Maksud Anda apa katanya? Kan gitu. Bingung dia. Jadi sama-sama bingung, jangan lalu ada kesulitan. Nah, Jeffrey ya, perhatikan lagi nih. Hati-hati kamu nulis nih ya. Lalu juga lihat di slide kamu tuh uji validitas dan reliabilitas asumsi itu jangan kamu definisikan aja, tapi kalau misalkan reliable tuh syaratnya apa? Saya tanya dulu nih. Kamu bisa katakan item tuh pertanyaan ya, pertanyaan dalam kuesioner. Kamu bisa katakan itu valid, syaratnya apa? Dengan adanya data. Nah, itu udah salah tuh jawaban kamu tuh. Kan ini statistik nih. Nih, kamu bisa katakan valid pengujian menggunakan taraf signifikasi 0,05, berarti 5% ya, batas toleransi kesalahan kamu. Jadi nggak sekedar ini, kamu bilang apa, data itu udah ada data, enggak ya. Bisa karena semprot kamu nanti kalau sidang kamu bilang seperti itu. Nah, jadi harus ada landasannya. Jadi misalkan kriterianya Bu, saya bilang valid, yaitu kalau R hitung lebih dari R tabel. Ini kamu tulis sendiri loh ini. Nah, berarti kamu paham nggak dengan substansi ini nih? Lagi-lagi kamu gagal memahami apa yang kamu tulis lagi. Ya, Jeffrey. Hah? Gimana pendapat kamu nih? Dapat sih saya belum terlalu memahami. Nah, gimana nih saya mau ngasih nilai yang baik nih? Kalau nggak bisa ya harusnya effort, belajar sama-sama, lihat di berbagai media pembelajaran, udah banyak ya. Jangan hanya berhenti gitu loh, hanya stuck gitu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, misalkan kamu katakan suatu item itu reliable, syaratnya apa? Gimana tadi, Bu? Suatu item dinyatakan reliable, kalau valid kan tadi R hitung lebih dari R tabel. Oke, itu valid. Kalau reliable, nah kamu tahu nggak arti reliable itu apa? Gak terlalu tahu sih, Bu, reliable itu gimana. Nggak terlalu tahu kamu reliable itu apa. Jadi apa yang kamu tulis nih? Kamu sekedar ngisi waktu atau gimana nulis ini? Nanti saya nilainya sekedar saya ngisi waktu aja nih. Kalau kamu nggak anggap ini serius nih. Mungkin alat untuk mengukur, Bu. Jangan bilang mungkin, coba kamu baca teks kamu dulu. Nah, reliable itu apa? Reliabilitas adalah, itulah dia jawabannya tuh. Masih ada tamu-tamu nih di sini nih. Oh, udah nggak ada.
reliabilitas kan Bu? Itu menjelaskan tentang metode-metode dan alat analisis data Ini yang kamu lihat dari halaman berapa itu metode-metode? Halaman berapa? Atau kamu lihat di Google? Jangan lihat di Google. Kalau halaman berapa? Ini habis revisi kemarin sih Bu, yang Terus yang kamu kasih ke saya nih, ini apa? Berarti ini belum final nih. Makanya manfaat penelitian aja nggak ada di sini. Ini nilai akhir loh ini. Yang saya dapat nih, kok beda gitu loh. di halaman 27 Bu. Nah, mana metodenya? Ini Bu, menjelaskan tentang metode dan alat analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Itu aja udah nggak relevan ya, udah nggak sesuai. Ini aja nggak ada kalimat pembukanya. Tiba-tiba suatu variabel reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Oke. Menjelaskan tentang metode dan alat analisis data yang digunakan guna menjawab tujuan penelitian. Nah, hubungannya apa? Nggak ada ya hubungannya, harusnya dibuang aja kalimat itu. Coba kamu baca lagi tuh. Saya tanya reliabilitas. Nah, yang lain boleh sekalian baca dulu apa tuh masing-masing alat statistiknya. Reliabilitas adalah suatu instrumen yang sudah baik dan cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai pengumpulan data. Uji reliabilitas Cukup. mengukur. Cukup. Kamu dapat nggak kata kuncinya apa? Reliable. Kita ke person aja deh, ke orang aja. Iya, orang itu reliable gitu. Itu berarti apa? Argumen kamu valid. Nah, itu artinya apa? Sebuah kepercayaan. Nah, kan ini di sini nih udah reliabilitas itu instrumen yang dapat dipercaya. Dapat dipercayanya karena apa? Karena adanya instrumen. Aduh, ada syaratnya, kriterianya. Coba kamu baca lagi syaratnya. Suatu variabel yang reliable itu jika nilai bukan karena ada instrumennya. Ini kan pengukuran statistik bab 3 ini. Nggak ketemu kamu. Jadi suatu item dikatakan reliable jika Gimana tadi Bu? apa? Gimana pertanyaan itu tadi? Saya nggak ulang lagi ya. Ini saya anggap kamu nggak bisa jawab kalau kamu nanya lagi. Saya nanya apa? Nih. Suatu item dikatakan reliable jika ini dasar ya, dasar statistik nih.
ada nih di paragraf kamu nih. Coba kamu nih lihat nih. Syaratnya apa, kriterianya? Ketemu? Kalau nggak bisa jawab, saya anggap pemahaman materinya kurang. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Kalau nih, padahal udah jelas-jelas kamu tulis nih. Suatu variabel reliable jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Jadi yang lain, jadi selanjutnya jangan semudah itu bilang nggak tahu ya. Semudah itu juga dosen bilang kalian ngulang seminarnya. Kita nggak mau itu terjadi ya. Jadi mungkin, dan juga ini saya beritahu, kamu nih nggak ada perhitungan sampelnya. Tidak ada perhitungan, hanya ngitung rumusnya tapi sampelnya nggak, angkanya nggak nggak dikalkulasi. Itu juga salah satu perbaikan. Lalu juga ada beberapa ya, ini tulisannya belum dihitamkan, lalu juga ada salah tulis. Dan juga ada satu tabel tadi saya lihat tidak sumbernya, malah ahli-ahli yang dicantumkan bukan data primer saja disingkat. Jadi Jeffrey, saya berikan pesan kamu nanti kalau lebih banyak baca, juga lebih dipahami apa yang kamu tulis. Ini kamu kan yang tulis? Nih, kamu kan yang tulis, masa kamu nggak paham sih? Kamu nulisnya dalam keadaan sadar kan? Sadar, Bu. Nah, masa kamu bisa lupa? Iya, Bu. Jadi ini anggaplah ini mahakarya kamu. Suatu saat kalau skripsi ya, jangan ada mindset nanti akan disimpan, nanti akan dilenyapkan. Enggak ya. Ini akan berguna sampai nanti junior-junior kalian menggunakannya. Jadi semua yang kalian buat itu pasti ada manfaatnya. Bukan untuk kita tapi untuk orang lain. Ya Jeffrey, dan juga jangan semudah itu bilang nggak tahu, nggak baca. Kalau sama dosen penguji lain, belum tentu mereka terima argumen itu. Mau kamu ngulang sidang? Enggak ya? Nah, jangan sampai terulang ya sekitar. Baik, saya rasa cukup dari saya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Ibu. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Saya persilakan. Mungkin saya rasa cukup saja. Linda, langsung kita lanjutkan aja ke Placida. Baik, sekian dari presentasi Jeffrey pada hari ini, dan kepada Ibu saya ucapkan terima kasih. Saya lanjutkan pada sesi berikutnya untuk yang lain. Baik, selamat siang teman-teman dan dosen pembimbing Ibu Rianti. Kali ini gelar saya mana? Nama lengkapnya mana? Nah, persiapan ya, moderator juga persiapan. Ada teks, ada contekannya sedikit ya nggak apa-apa. Saya nilai loh moderator kalian nih.
Plasida boleh langsung ditampilkan sharing screen. Baik, Apakah sudah kelihatan, Bu, screen-nya? Teman-teman, apakah sudah kelihatan screen-nya? Sudah. Baik, selamat sudah. siang, Sudah teman-teman. terlihat ya Plasida? Ya, Bu. Apakah sudah bisa dimulai, Bu? Nah, silahkan dimulai. Baik, selamat siang teman-teman. Saya Jepri Ade Sanjaya. Saya selaku moderator Plasida. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau hadir di presentasi pada kali ini. Terima kasih juga buat Ibu Rianti Ardanda Reswantri SMMM yang sudah bersedia untuk hadir juga. Baik, kita langsung saja ke Plasida untuk memaparkan materi presentasinya. Baik, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Pengaruh label halal dan brand ambasador terhadap keputusan pembelian brand kosmetik Wardah di Kota Ngabang. Latar belakang produk kecantikan halal umumnya ditandai adanya label halal yang tertera pada produk tersebut, yang menandakan bahwa produk telah mengikuti ketentuan Islam. Lembaga yang berhak mengeluarkan label halal di Indonesia adalah LPPOM MUI. LPPOM MUI adalah lembaga pengkajian pengadaan obat-obatan kosmetik Majelis Ulama Indonesia, lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal sesuai produk mulai bahkan hingga ke tangan konsumen. Wardah adalah perusahaan kosmetik di Indonesia yang pelopor kosmetik halal di Indonesia yang didirikan oleh Dr. Sari Chairunisa SPP KK pada tahun 1995. Brand kosmetik berlabel halal terbaik di Indonesia. Brand ambasador merupakan salah satu indikator penting untuk memperkenalkan produk. Brand ambasador juga menjadi tokoh penting dan image sebuah brand. Keputusan pembelian adalah bagian dari proses pengambilan keputusan pembelian yang jauh lebih besar, dimulai dengan mengenali kebutuhan hingga pembelian. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulisan mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah di Kota Ngabang. Yang kedua, bagaimana pengaruh brand ambasador terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah di Kota Ngabang. Yang ketiga, apakah label halal dan brand ambasador berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen Wardah kosmetik di Kota Ngabang. Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh label halal secara keseluruhan terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah pada Kota Ngabang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh brand ambasador terhadap keputusan pembelian kosmetik Wardah di Kota Ngabang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh label halal dan brand ambasador secara simultan bersamaan terhadap keputusan pembelian konsumen kosmetik Wardah di Kota Ngabang. Tinjauan pustaka atau landasan teori yang pertama, label halal adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan, komposisi, informasi gizi, tanggal, kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalitas.
Dan brand ambassador adalah pendukung iklan atau disebut juga juru bicara produk yang dipilih dari orang terkenal atau orang tidak dikenal yang mempunyai penampilan menarik untuk menarik perhatian dan ingatan konsumen. Dan keputusan pembelian adalah suatu proses pengenalan keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi, keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, fisikal, ekspediensi, people, proses. Kajian empiris, yang pertama nama penelitian Wahyurini Nurpita Trianasari 2020. Judul penelitian Analisis Pengaruh Label Halal dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Wardah. Metode penelitian digunakan adalah metode kuantitatif. Variabel penelitian adalah label halal X1, harga X2, keputusan pembelian adalah Y. Dan hasil label halal harga mempengaruhi keputusan pembelian. Waktunya Yang 3 menit. Ya. Yang kedua, Ari Susanti tahun 2022, judul penelitian pengaruh brand ambassador, brand image, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada kosmetik Wardah di Kota. Dan metode penelitian digunakan dengan metode analisis data. Variabel penelitian brand ambassador X1, brand image X2, produk keputusan X3, dan keputusan pembelian Y. Hasilnya, brand ambassador dan brand image dan kualitas produk mempengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga, hipotesis penelitian. H1, label halal berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian brand kosmetik Wardah di Kota Ngabang. H2, brand ambassador berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian brand kosmetik Wardah di Kota Ngabang. H3, label halal dan brand ambassador berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian brand kosmetik Wardah di Kota Ngabang. Kerangka konseptual, label halal X1, brand ambassador X2, keputusan pembelian Y. Metode penelitian, bentuk penelitiannya adalah metode penelitian kuantitatif menggunakan pengumpulan data dan pengolahan data. Populasi dan sampelnya, populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota Ngabang yang telah menggunakan brand kosmetik Wardah. Dan sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili seluruh populasi. Jumlah yang lebih sedikit. Variabel penelitiannya, label halal, dan definisi variabel. Label halal adalah kata halal pada kemasan produk dari suatu perusahaan atau badan POM. Indikatornya gambar, yang pertama gambar, kedua tulisan, ketiga kombinasi gambar dan tulisan. Dan itemnya konsumen yakin dengan produk Wardah karena berlabelkan halal. Dan sumbernya adalah Eri Agustinan H tahun 2013. Variabel yang kedua adalah brand ambassador. Definisi variabel, brand ambassador seseorang yang mempromosikan sebuah brand atau produk. Indikatornya yang pertama adalah kepopuleran, dan kedua daya tarik, yang ketiga power. Itemnya konsumen merasa tertarik dengan produk yang ditawarkan brand ambassador. Sumbernya adalah Lea Greenwood dalam Putra tahun 2014. Maaf untuk Lusida, waktunya tersisa 2 menit lagi. Ya, Jeffrey. Yang ketiga, keputusan pembelian. Definisi variabelnya, keputusan pembelian adalah menganalisis atau pengenalan kebutuhan. Indikatornya, yang pertama keinginan memiliki produk, yang kedua membutuhkan produk. Item, konsumen merasa aman jika menggunakan produk berlabel halal.
Ini Kak, sumbernya menurut Kotler dan Armstrong tahun 2014. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika yang ada yang ingin bertanyakan, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Plasida yang sudah memaparkan hasil presentasinya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu untuk memberikan masukan. Baik, terima kasih kepada moderator Jeffrey dan Plasida yang udah langganan ya, udah langganan konsultasi sampai katanya udah kena mental ketemu ibu ya. Iya Bu. Ini Plasida. Yang pertama sekali ya minor, kita udah ganti ya nomenklatur jadi Fakultas Ekonomi dan Universitas. Coba Fakultas Ekonomi dan coba lihat tuh. Nah, kalau bisa presentasi itu pakai laptop nanti waktu Ya, Bu. seminar karena kalau misalkan seminar ya nggak memungkinkan untuk pakai handphone. Jadi kalau bisa yang lain dipastikan pakai laptop ya, diusahakan pakai laptop. Nah, sekarang coba kamu lihat tuh slide awal kamu, Fakultas Ekonomi dan apa tuh? Gak ada Program dannya. studi manajemen Bu, tahun akademik. Enggak, kamu lihat nomenklaturnya tuh, Fakultas Ekonomi dan kamu dari universitas mana nih? Nggak ada keterangan Iya, Bu. universitasnya. Itu Keterangan minor universitas, tuh. Bu. Nah, diperbaiki ya, nanti kita kumpulkan semua slide kita, bahan-bahan revisi saya harus sudah diperbaiki Iya, Bu. dari presentasinya. Universitasnya, Bu. Jadi fakultas apa? Universitas Pancabakti, Bu. Oke, lalu Ya, Bu. fakultasnya? Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, itu ya jadi perbaikan. Selanjutnya lagi, coba lihat di kerangka penelitian kamu deh. Kerangka penelitian. Tuh, kok berubah ya hipotesisnya tuh? Perasaan gambarnya bukan kayak gitu. Ya, itu jadi beda tuh penafsirannya. Gambarnya harusnya seperti apa? Bulat-bulat ya, Bu? Nah, bukan hanya bulat-bulat, tapi arahnya itu loh. Iya, Bu. Nah, jangan dirubah ya, itu jangan dirubah, itu fatal. Itu kan kerangka penelitian itu adalah konsep atau inti dari penggambaran seluruh tulisan kamu ini. Jadi jangan dirubah. Nah, sekarang juga saya mau komentar ini masalah tulisan kamu nih. Tulisan kamu tuh menurut saya yang benar-benar formatnya berantakan ya. Jadi di sini itu marginnya sampai kayak gini, selebar ini. Ini nggak sesuai standarnya nih, kalau kamu bisa lihat. Ini, coba kamu lihat nih. Ya, Bu. Kenapa bisa kayak gini nih marginnya nih? Coba kamu kasih tahu deh teman kamu. Ini saya anggap hasil akhir loh ini. Kalau formatnya seperti ini. Juga ini akhir-akhirnya banyak yang nggak di-justify ya. Tuh, lihat banyak yang nggak di-justify. Nih, kalau kamu lihat tuh nggak rata kanan kiri ya. Yang lain kelihatan nggak? Ya Bu, kelihatan Ya, Bu, Bu. itu. Jadi gimana nih Plasida nih? Ya, Brand ambassador kamu siapa Plasida? Brand ambasadornya itu, Bu. Dewi Sandra, Bu. Dewi Sandra. Ya, Bu. Dewi Sandra. Nah, kamu nggak tampilkan di slide-nya. Ya, Bu, enggak tampilkan di slide. Sekarang apa sih permasalahan Wardah nih? Sampai kamu mau neliti Wardah? Ingin mengetahui apakah label halal mempengaruhi Bukan itu ya, bukan pertanyaan. Saya tanyakan alasan.
permasalahannya Wardah tuh di mana kira-kira? Ada nggak di latar belakang kamu tuliskan? Kalau di latar belakangnya tidak saya tuliskan, Bu. Hah? Masa sih? Kamu udah konsultasi ke saya beberapa kali? Permasalahannya ini, Bu, mengenai Wardah apakah dia keputusan ingin pembelian, Bu. meningkatkan karena sekarang tren kosmetik halal lagi tinggi? Nah, seperti itu. Mana rumusan permasalahannya? Harusnya dicantumin. Masa saya udah CC, kamu nggak punya rumusan masalah nih? Apa kira-kira? Wardah merupakan produk halal, Bu. Produk yang berlabelkan halal. Astagfirullahaladzim. Oke, Ya, Bu. label halal. Tapi saya tanya tuh masalahnya Wardah di mana? Emang Wardah bermasalah dengan kehalalannya? Yang bermasalahnya, Bu, apakah yang mempengaruhinya, Bu? Yang mempengaruhinya seperti label halal dan brand ambassador itu mempengaruhi atau tidaknya terhadap keputusan pembelian konsumennya, Bu. Yang dimasalahkan. Kalimat kamu tuh jadi semakin berputar-putar gitu loh. Jadi misalkan saya cuma tanya, apa alasan kamu neliti Wardah nih? Kan gitu. Yang jelas tadi ya seperti yang kamu ikut nggak yang kayaknya kamu hadir awal ya, yang waktu Bu Melia bilang Wardah nih udah jelas ya top brand indeksnya nomor 1. Nah sekarang kenapa kamu masih pengen neliti kalau udah dia market leadernya? Alasannya, Bu, yang pertama ingin mengetahui apakah di Kota Ngabang itu pengaruh label halal dan brand ambassadornya itu mempengaruhi keputusan pembeliannya. Masih gini ya, misalkan ya jawabannya tuh ya Bu, Wardah ini di sini menurut penelitian terdahulu ingin mempertahankan posisinya sebagai market leader. Nah, itu kan berarti kan butuh penelitian lebih lanjut ya, nggak boleh berpuas diri, harus melakukan evaluasi berkelanjutan. Ya, Bu. Nah, jadi gimana nih? Rumusan masalah kamu apa kira-kira? Ada nggak kamu cantumin di latar belakang? Gimana, Plasida? Brand ambassador kan brand ada sih kalau Ini belum saya bahas metode penelitian ya. Metode penelitian bersifat kuantitatif yang bertujuan konklusif. Apa itu maksudnya? Konklusif. Kamu paham nggak konklusif itu apa? konsultif ya, Bu. Konklusif. Konsultif. Ini kamu catat sendiri loh, bukan saya yang ngada-ngada nih. Saya cuma minta hasil pemahaman pertanggungjawaban kamu dengan tulisannya ini. Ya, Bu. Konklusif tuh apa kira-kira? Nah, rumusan masalah aja kamu belum jawab. Udah gitu, ini tujuan penelitian sama manfaat itu disamain aja kalau muat satu halaman. Juga Ya, Bu. manfaat penelitian kamu lihat halaman 6 sebagai bahan agar masyarakat bahan apa? Bahan ini kan ya ambigu ya, bahan apa nih? Bahan baku, bahan bakar. Apa nih maksudnya nih? Nah, coba kamu bilang sebagai bahan bagi masyarakat untuk mengetahui pengaruh label apa gitu untuk mengambil keputusan yang lebih baik sebelum membeli produk skincare kan gitu kan brand. Ini kan bingung ya sebagai bahan apa, Gary aja udah geleng-geleng bahan apa nih? Saya pikirnya bahan bakar untuk motor saya yang sering mogok kata Gary kan. Gimana nih Plasida nih?
Maaf Bu, waktunya tersisa 5 menit Bu. Nah, saya sih nggak masalah, Plasida nih. Dari tadi nggak bisa jawab nih. Jadi penguasaan materinya saya nilai berapa nih? Iya Bu. Pertama aja deh, apa masalahnya produk Wardah nih? Nah, kamu belum jawab nih. Masalahnya Ibu, Kita jam 11 break ya. Nah, tapi nggak usah boleh meninggalkan ini. Boleh meninggalkan, nanti gabung lagi. Plasida, hello. brand ambasador dan label halal dan brand ambasador terhadap keputusan pembelian Bu, itu aja sih Bu permasalahannya Bu. Kok kamu meyakinkan saya? Kamu aja kayaknya ragu dengan jawaban kamu. Soalnya penelitiannya mengarah terhadap keputusan pembelian Bu, pengaruh keputusan pembelian Bu. Itu Bu. Nggak coba kamu tampilkan tuh slide pendahuluan kamu. Sekarang mana nih kamera kamu nih? Kok nggak nyala? Jangan-jangan kamu sambil baring-baring nih. Masa nggak nyala Bu? Nggak nyala nih, nggak kelihatan nih di saya nih. Iya, kok bisa mati kameranya? Nah, Bu, saya menggunakan HP Bu, jadi harus itu. makanya saya bilang pakai laptop. Kalaupun sulit tuh bagi 2 sama Kelvin. Kelvin lah dari tadi duduk-duduk aja, dia belum pakai laptopnya tuh. Daripada pakai HP. Jadi Plasida, kamu udah dapat belum jawabannya? Alasan penelitian kamu nih apa? Dari tadi saya nunggu nih. Kamu bacain terus tujuan kamu. Tujuan aja yang kamu bacain. Substansinya saya nggak dapat. Permasalahan penelitiannya ini Bu, Apa? Wardah nih nonjolkan apa sih? label halalnya Bu. Nah, Wardah nunjukkan label halalnya. Jadi seberapa kuat sih? Misalkan saya tanya alasan kamu meneliti itu apa? Jawab aja. Seberapa kuat sih label halal tuh mampu mempengaruhi keputusan pembelian? Nah, saya mau meneliti itu, Bu. Itu sebenarnya intinya. Plasida nih harus lebih sering ketemu saya nih berarti. Iya Bu. Nah, lalu saya mau lanjutkan nih. Sisa berapa menit lagi waktu saya Jeffrey? Jeffrey aja udah nguap tuh. Maaf Bu, sisa 3 menit Bu. 3 menit. Juga saya ingatkan item sama indikator kamu belum sesuai template, belum sesuai dengan seharusnya ya. Iya Bu. Indikator, label halal, gambar, tulisan kombinasi. Padahal kan saya udah ngasih, nggak salah saya kamu nih. Misalkan produk Wardah memiliki gambar logo halal, memiliki tulisan ini halal. Jadi nggak cuman ini, nggak cuman konsumen yakin dengan produk Wardah karena berlabel halal. Kalau indikatornya 3, ya itemnya juga 3. Kamu cuman 1 nih. Juga banyak typo ya, banyak typo juga. Saya nggak tahu nih dikerjakan dengan sistem SKS atau enggak. Gimana nih jawabannya nih? Jadi apakah mengakui kamu pakai sistem SKS? Atau kamu kurang teliti aja? SPSS juga kan Bu. SKS, sistem kebut semalam, bukan SPSS. Oh iya Bu. Nanti saya tanya SPSS, nanti kamu kayak Jeffrey lagi. Saya tanya normalitas Iya, Bu. apa. Sistem keputusan. Kamu ngerjainnya sistem SKS atau emang kamu nggak teliti nih? Kamu nih udah berkali-kali konsul ke saya padahal. Ini banyak yang harus diperbaiki dari segi format. Ini aja nih, format
Formatnya banyak yang nggak sesuai. Jangan kayak Yebus ya, nyalahin kakak printer terus. Kakak printernya tuh tidak berdosa, tapi dibuat berdosa terus sama Yebus. Kamu nambah pahala kakak printer tuh Yebus. Tiap ketemu saya kakak printernya bu, katanya. Mana si Yebus nih? Nggak ada dia. Nah, ada. Jadi gimana Plasida? Kamu tahu nggak valid tuh artinya apa? Valid itu nggak itu ya, Bu? Datanya itu betul atau gimana, Bu? Lah, saya nanya, kamu nanya juga gimana ceritanya nih? Coba. Jadi apa valid tuh, Plasida? Valid itu sah gitu ya, Bu? Ada nggak di dalam ini kamu nih, proposal kamu valid tuh? Betul ya, sah ya? Terus syaratnya sah tuh apa? Berdasarkan penelitian terdahulu Nah, atau bukan dong, statistik ini. Kalau udah bab 3 tuh statistik, ada angkanya. R hitung lebih dari R tabel, ya? Kamu pakai apa nih? Metode analisis apa? ada banyak, Bu. Ada ujian normalitas. Enggak, disimpulkan aja. Kamu pakai metode analisa datanya apa? Kuantitatif, Bu. Kuantitatif apa? Ngitungnya pengolahan datanya dengan Linear gitu. regresi. Regresi. Regresi sederhana atau berganda? Berganda, Bu. Ada teknik pengumpulan data dengan kuesioner angket juga, Bu. Saya bilang pengolahan datanya, bukan pengumpulan. Gimana nih? Pengolahan datanya apa jenisnya? Regresi atau jalur analisis jalur, path analysis? Pengolahan datanya dengan Apa? Dengan mengumpulkan data dan mengubah informasi menjadi digunakan. Pengolahan datanya apa? Regresi atau analisis jalur, path analysis? Kayak SEM atau regresi. Nah, kalian yang lain, nah kisi-kisinya udah ini nih. Nah, kalian catat pertanyaan Bu Rianti nih kira-kira nih. Regresi kali ya, Bu. Kok kali? Kan kamu yang nulis. Gimana Plasida nih? Regresi, Bu. Regresi berganda atau bukan? Berganda, Bu. Alatnya apa? Alatnya seperti SPSS. Ya, Bu. Apa? SBS, SS. Nah, ini kamu lapar kali, jadi ingatnya SS. Nah, SPSS ya langsung ya. Iya, Bu. Oke, baik, saya rasa cukup ya Plasida. Persiapannya mungkin masih belum matang kalau menurut saya ya. Terus juga ini formatnya kamu perbaiki atau enggak nih marginnya nih. Ini soalnya berantakan banget nih. Iya, Bu, bisa diperbaiki, Bu. Masih mau perbaiki? Atau sudah cukup? Iya, Bu, yang sudah ada aja, Bu. Oh, iya deh. Kalau kamu sudah baik, saya rasa cukup dari saya. Silakan moderator, kita break dulu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Baik, sekianlah presentasi dari Plasida dan terima kasih juga atas masukan dan atas masukannya dari Ibu.
Saya selaku moderator izin undur diri. Sekian dari saya, selamat siang. Baik, boleh yang mau beristirahat, minum air dulu. Abis ini kita nonton presentasi Gary ya. Habis ini dimulai dari Gary. Baik Gary, Iya Bu. silahkan minum dulu. Yang boleh kita matikan kameranya dulu atau mau live juga nggak apa-apa. Nanti bergabung lagi. Jam berapa Bu itu yang mulainya Bu? Jam 1 lah ya. Baik Bu, siap. Baik, Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik, sampai berjumpa lagi. Sampai berjumpa lagi ya. Istirahat dulu, siapkan diri dulu. Deg-degan, Bu. Iya. Bisa asal belajar. Belajar dari yang ini kan, yang lain kan? Iya, Bu, soalnya baru masuk. Nah, kenapa kamu baru masuk nih? Baru nyampe saya, Bu, dari Bengkayang tadi tuh. Oh, Subuh ya saya berangkat. ampun. Kan udah tahu jadwal seminar jam 9. Tapi kamu kan sesi akhir jadi saya bolehkan lah. Iya, Bu, kemarin tuh mau balik, cuman hari hujan, Bu. Ya, istirahat dulu ya kita. Iya, Bu.